Coba bayangin deh, ada ikan yang harganya bisa jutaan rupiah per kilonya. Ini bukan ikan hias di akuarium ya, tapi ikan konsumsi. Dan yang lebih gilanya lagi, ikan ini ada banyak banget di perairan Indonesia. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal peluang bisnis yang satu ini, yang jujur aja potensinya luar biasa besar. Kita mulai dari si ikan jutaan ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama si ikan mahal ini. Terus, kita cari tahu, kenapa sih dunia sampai ngejar-ngejar ikan ini? Setelah itu, kita masuk ke bagian praktisnya, gimana cara kita bisa ikutan budidaya. Tentunya, kita bakal hitung-hitungan untungnya. Dan terakhir, kita lihat peluang lain yang nggak kalah keren di sektor perikanan kita. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Siap-siap kaget ya, karena kita bakal ngomongin soal ikan yang nilainya, wow, fantastis. 1,5 juta rupiah per kilogram. Ini bukan salah ketik. Ini adalah potensi harga ekspor buat ikan sidat dari Indonesia. Ya, benar, sidat. Ikan yang mungkin sering kita lihat, tapi nggak sadar kalau nilai ekonominya bisa setinggi ini. Nah, di sini nih letak permainannya. Kalau kita jual di pasar lokal, harganya itu sekitar 200–500 ribu per kilo. Udah lumayan kan? Tapi coba deh lihat begitu ikan ini terbang ke luar negeri. Harganya langsung loncat, bisa sampai 1,5 juta rupiah. Kesenjangan harga yang gede banget ini, ya inilah peluang emasnya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Kenapa harganya bisa gila-gilaan gitu? Kita akan coba bedah alasannya di bagian kedua ini. Pasti pada penasaran kan, apa sih yang bikin ikan ini jadi primadona di pasar global? Kok bisa harganya beda jauh banget sama di sini? Yuk kita ungkap bareng-bareng. Jawabannya ada beberapa. Pertama, permintaan dari negara kayak Jepang, Korea, sama Tiongkok itu gede banget. Di sana sidat itu bukan makanan biasa, tapi hidangan mewah. Apalagi buat masakan terkenal kayak unagi kabayaki di Jepang, itu udah wajib pakai sidat. Terus, kandungan gizinya juga tinggi banget, bagus buat kesehatan. Makanya pasarnya stabil, bahkan cenderung naik terus. Jadi ini bukan tren sesaat. Oke, udah kebayangkan potensinya? Nah, sekarang gimana cara kita bisa ikutan? Kita masuk ke bagian ketiga, di mana kita akan lihat blueprint atau cetak biru buat mulai budidaya sidat. Dan ternyata, nggak sesulit yang dibayangkan. Ini dia kabar baiknya. Anda nggak perlu jadi korporasi besar atau punya lahan puluhan hektar buat mulai. Bisnis ini bisa banget dimulai dari skala kecil, skala rumahan. Cuma modal kolam terpal sederhana di halaman belakang pun udah bisa jalan. Ini yang bikin bisnis sidat jadi sangat-sangat mungkin buat kita coba. Prosesnya sendiri sebetulnya cukup jelas, bisa kita bagi jadi 5 langkah utama. Mulai dari siapin kolamnya, pastiin suhunya pas. Terus pilih bibit yang bagus, ini penting banget. Kuncinya ada di pakan yang proteinnya tinggi sama jaga kualitas air. Kalau dua hal ini beres, sidatnya pasti sehat. Nah, terakhir tinggal nunggu panen sesuai ukuran yang diminta pasar. Simpel kan? Nah, sekarang kita balik lagi ke yang paling seru, duitnya. Di bagian keempat ini, kita akan lihat lagi detail angka-angkanya. Gimana caranya kolam di halaman belakang bisa jadi mesin pencetak keuntungan. Coba deh kita lihat lagi perbandingannya. Jual lokal aja udah untung. Tapi begitu kita bisa tembus pasar ekspor, keuntungannya bisa lompat 3 kali lipat. Dan puncaknya, kalau kita bisa ngolah sidatnya jadi produk siap saji kayak unagi, nilainya bisa meroket sampai 2,5 juta per kilo. Ini namanya value added, dari bahan mentah jadi produk premium. Eits, tapi jangan berhenti di sidat aja. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat gambaran yang lebih besar. Sidat ini cuma satu contoh kecil dari kekayaan ekonomi biru Indonesia. Laut dan perairan kita ini isinya harta karun semua loh. Betul banget. Sidat itu baru pembukaannya aja. Potensi perairan kita itu jauh lebih besar dari itu. Masih banyak banget komoditas lain yang pasarnya juga nggak kalah menggiurkan. Contohnya ya, ikan asin jambal roti. Kedengarannya tradisional kan? Tapi sekarang dengan kemasan modern dan kualitas yang dijaga, produk ini bisa masuk ke pasar premium. Margin keuntungannya juga bagus banget. Atau contoh lain yang lebih kekinian, lele beku. Buat orang-orang kota yang sibuk, produk praktis, sehat, dan harganya terjangkau kayak gini pasti dicari. Lele beku ini jawaban telak buat kebutuhan pasar urban sekarang. Dan ini bukan cuma angan-angan, kita kutip langsung ya dari indofismart.id katanya, bisnis ini bisa mencapai keuntungan ratusan juta rupiah per bulan dengan teknik budidaya yang baik. Ratusan juta sebulan. Angka ini nunjukin betapa seriusnya potensi sektor ini kalau kita kerjakan dengan benar.
Jadi setelah kita lihat semua ini, ada satu pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Dengan semua peluang yang ada, yang bahkan bisa dimulai dari skala paling kecil, jangan-jangan komoditas ekspor andalan Indonesia berikutnya itu sebenarnya lagi berenang tenang di halaman belakang rumah Anda. Coba deh dipikirin.